Dan kita kembali lagi, halo tim Samad, kembali lagi dengan gua Andromeda 2K. Dan kali ini kembali lagi Andromeda 2K akan melakukan preview ya, karena minggu ini adalah minggu balapan lagi ya. Setelah minggu lalu, kemudian minggu ini akan ada balapan lagi. Dan untuk balapan kali ini adalah balapan Formula One yang akan dilaksanakan di sirkuit Spielberg di Austria ya, untuk ronde ke-8. Nah, sedikit informasi, GP Austria pada tahun ini buat Formula One ya, akan dilaksanakan secara double header ya. Oke, secara double header. Jadi pada saat minggu ini akan balapan di Austria, sirkuitnya sama Spielberg. Minggu berikutnya akan lakukan di balapan di sirkuit yang sama di Spielberg juga ya. Yang menjadi pembedanya mungkin namanya. Kenapa? Karena yang minggu ini tema daripada balapan Formula One itu ada BWT Grosser Preis der Steiermark. Nah, sedangkan untuk yang minggu depannya sama, yang dibedakan itu adalah Steiermark-nya itu. Steiermark-nya diganti dengan Österreich ya. Kalau salah pronunciasi mohon maaf ya. Ya, jadi Steiermark dan Österreich. Steiermark itu dinamakan setelah bukit ya. Bukit-bukit yang di sekitar Spielberg namanya Steiermark. Jadi nama tema balapannya di Austria kali ini memakai nama Steiermark itu sendiri. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, gua jelaskan sedikit ya tentang sirkuitnya. Nah, jadi sirkuitnya ini bisa dibilang cukup pendek ya, cukup pendek. Ke tahun lalu pembalap itu sudah bisa menyentuh 1 menit 2 sekian detik lah ya, jadi bisa dibilang cukup pendek. Jadi dengan total tikungannya itu cuma 10 ya, cuma 10 tikungan. Dan banyak sekali trek lurus ya, banyak sekali trek lurus. Oke, panjangnya sendiri tuh 4,3, lebih panjang daripada Monaco sih sebenarnya. Cuman kalau dilihat dari waktunya itu lebih pendek. Kenapa? Karena di sirkuit Austria ini tikungannya dikit, sedangkan Monaco kan tikungan tuh banyak. Jadi wajar di Austria sirkuit Spielberg itu lebih dikit catatan waktunya lebih cepat maksudnya ya. Oke, dimulai dari finish line ya, finish straight itu sudah memasuki zona DRS pertama. Oke, bisa dilihat ya, DRS detection zone pertama. Kemudian belok kanan. Belok kanannya ini agak tricky ya, soalnya dia itu nanjak, bentuknya agak nanjak. Kemudian belok kanannya itu tajam ya, jadi light brake banget. Nah, habis itu menuju ke sektor 1. Nah, ini zona DRS yang pertama. Oke, zona DRS yang pertama ya, detection zone-nya itu sebelum tikungan 1. Oke, ini bisa dibilang sektor 1 ini trek lurus doang ya, cukup panjang trek lurusnya sampai ke sektor 3 jadi DRS. Nah, tikungan 2 nya itu serong kiri, tapi itu bisa dibilang sulit lah kelihatannya. Maksudnya sulit itu tikungannya tuh sulit dilihat, jadi seakan-akan itu trek lurus bukan tikungan ya. Sebenarnya ada tikungan 2 namanya, tapi karena saking tipisnya jadi susah buat dilihat itu sebagai tikungan, malah jadi trek lurus saja ya. Baru nih di tikungan ketiga braking pointnya harus pas. Kalau nggak pas bisa-bisa dia pembalap itu lock up dan melewati tikungannya. Nanti tikungannya itu bentuknya V ya, jadi agak tajam dan nanjak. Sekali lagi nih nanjak ya, nanjak lagi. Kemudian kan tikungan belok kanan, kemudian menuju DRS zona kedua. Zona kedua itu di sektor 2, cukup panjang juga. Kemudian menuju ke tikungan 4. Tikungan 4 ini nurun ya, dia turun. Beda tikungan 3 kan naik, tikungan 4 turun.
Turun bentuknya U ya, U nggak sempurna sih sebenarnya. U bisa dipakai buat tempat overtake juga seperti tikungan 3 dan 1. Kemudian menuju tikungan 5, tikungan 5 itu serong ke kanan ya, kanan dikit. Kemudian menuju tikungan 6 dan 7 itu bentuknya itu seperti tapal kuda ya, sepatu kuda ya, bentuknya ya seperti sepatu kuda. Jadi belok kiri, kemudian kiri lagi. Jadi beloknya kiri, ya kirinya tuh kencang ya untuk sepantaran Formula One ya. Cukup kencang. Jadi harus berhati-hati juga, apalagi kalau ada angin ya. Kalau ada angin. Kemudian menuju tikungan 7 belok kiri juga. Kemudian ada sedikit zigzag ke tikungan 8 ya. 8-nya juga kenceng kok. Oke. Kemudian lanjut menuju tikungan 9. Tapi sebelum tikungan ke 9 itu ada sedikit trek lurus ya lah ya. Mungkin cocok buat overtake, tapi buat yang enaknya itu lebih tepatnya mending overtake sebelum tikungan 9, karena tikungan 9 bisa dibilang tikungan agak cepet ya, agak cepet. Takutnya kalau mereka tikungnya melakukan overtake di tikungan 9, takutnya malah melebar ya, jatuhnya melebar dan membahayakan pembalap lain. Oke, jadi menuju tikungan 9, habis itu sedikit trek lurus, nggak panjang banget sih. Kemudian menuju tikungan 10. Tikungan 10 itu belok kanan, kemudian udah nyampe finish line ya. Masuk ke DRS habis itu ya, DRS yang ketiga. Oke, jadi DRS-nya ada di finish line, terus menuju sektor pertama, dan terakhir itu di sektor kedua. Oke, itu dia sekilas daripada sirkuit Spielberg di Austria ya. Nah, kalau kilas balik sedikit ya, beberapa tahun atau tahun lalu sendiri kan double header juga, kedua-duanya itu dimenangkan oleh Mercedes. Kenapa Red Bull nggak menang pada tahun lalu? Karena pertama, mobil mereka itu bisa dibilang durabilitasnya kurang ya. Buktinya aja pas balapan pertama aja Max Verstappen mobilnya aja itu mogok dia ya. Mogok, katanya anti-stall ya dia bilang ya. Anti-stall itu posisi dimana mobil itu kekunci giginya, gearnya itu kekunci, jadi nggak bisa gerak. Kemudian si Albon pada waktu itu kan masih di Red Bull. Albon kepelintir sama Hamilton sendiri. Ya balik lagi ke Brasil 2019 ya. Nah jadi emang agak buruk tahun lalu sih buat Red Bullnya. Apakah tahun ini mereka bakal comeback ya, mengingat terakhir di GP Prancis pun mereka juga menang ya, menang balapan dan double podium buat Verstappen dan Perez, jadi cukup bagus ya hasil yang didapat di Prancis. Apakah kemungkinan mereka bakal double podium juga, siapa tahu bisa di sirkuit Spielberg ini. Oke. Nah, dengan tikungannya yang dikit dan trek lurus yang banyak, ini bakal sedikit menyeramkan ya buat Ferrari ya, karena walaupun Ferrari itu ya ada peningkatannya, tapi kalau untuk trek lurus tahun ini mereka tuh masih kurang. Karena kenapa? Dibandingkan dengan Monaco dan Azerbaijan yang notabene street circuit kan banyak tikungan tuh, mereka tuh cocok di tikungan pelan. Tikungan pelan. Di Austria tikungannya tuh pelan, ada yang pelan, cuman trek lurusnya panjang. Speed mereka itu nggak nyampe, kurang lah, sangat kurang ya. Jadi semoga aja mereka ini survive lah ya. Lebih bisa survive lah, semoga ya, ketimbang Prancis itu mereka kalah telak ya, di luar poin semua pembalapnya, dan akhirnya ya gitu, nggak ada yang dapat poin, sayang sekali ya. Semoga aja di Austria mereka comeback ya, dapat poin, double poin malahan ya. Oke, panjangnya sirkuit sudah disebutkan. Nanti pada minggu ini balapan akan dilaksanakan sebanyak 71 lap ya, cukup banyak ya. Ya tracknya juga pendek sih. Nah, untuk jadwalnya sendiri, schedule-nya, waktu yang disebutkan ini berdasarkan waktu Indonesia Barat.
Practice 1 latihan pertama itu akan diadakan hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 pukul 16.30 sampai 17.30. Kemudian practice kedua masih hari yang sama pukul 20 sampai 21.00. Practice ketiga itu keesokan harinya 26 Juni ya, pukul 17.00 sampai 18.00. Kualifikasi akan dilaksanakan pada pukul 20 sampai 21.00 ya, pada hari Sabtu juga ya. Untuk race-nya akan diadakan pukul 20.00 pada tanggal 27 Juni 2021. Oke. Jadi hari Minggu seperti biasa balapan ya. Jangan lupa ya, pasang tanggal 27 Juni pukul 8, kosongin kegiatan, nonton aja Formula One, oke? Oke. Jadi kalau ditanya siapa yang bakal menang di Spielberg ini, gue sih nggak jauh-jauh dari Red Bull atau nggak Mercedes lah ya. Tapi kalau ada yang penantang lain, silakan, bebas. Apapun bisa terjadi lah ya di Formula One ya. Bahkan gue bakal seneng banget kalau seandainya yang menang itu ya, bukan yang menang ya, bahkan yang podium aja bervariasi ya. Semoga aja bervariasi, oke? Oke, terima kasih tim Sambat dan Sambat Podcast yang sudah menonton preview GP Austria ya. Jangan lupa nonton Formula One Austria pada hari Minggu pukul 20.00 ya, tanggal 27 Juni 2021, oke? Terima kasih Sambat Podcast sudah menonton preview kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang paling penting enjoy, oke? Terima kasih, sampai ketemu di Sambat Podcast minggu depan, oke? Sampai jumpa, dadah.